Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas makalah sosiologi yang akan dibimbing oleh Bapak Ahmad Rian Hidayat. Makalah tersebut yang berjudul Mitos-mitos Pantai Kenjeran sebagai kearifan lokal di Surabaya. Pengertian kearifan lokal yaitu menurut asal kata kearifan lokal terbentuk dari dua kata, yaitu kearifan, wisdom, dan lokal. Banyak pandangan tentang kearifan lokal. Akan tetapi pada dasarnya kearifan lokal mengacu kepada nilai-nilai dalam masyarakat dan keseimbangan alam. Indonesia memiliki keragaman dari sisi etnis, suku, adat istiadat, dan lainnya, sehingga mempunyai karakteristik yang khas dan unik dari setiap aspeknya. Hal ini merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut. Alasan saya mengambil judul Mitos Pantai Kenjeran yaitu Pantai Kenjeran adalah salah satu pantai yang ada di Surabaya. Pantai Kenjeran terbagi dalam dua pantai, yakni Pantai Kenjeran Lama dan Pantai Kenjeran Baru. Belakangan pantai ini berubah menjadi taman hiburan Pantai Kenjeran lengkap dengan sarana hiburan untuk pengunjung. Aneka jenis hiburan untuk anak-anak hingga orang dewasa ada di sini. Di makalah saya ini mengungkap beberapa mitos yang sudah tersebar luas pada masyarakat setempat. Banyak mitos-mitos yang terdengar, karena ingin lebih mengenalkan salah satu tempat liburan yang sangat banyak pengunjungnya di kota saya. Dan bagi Anda pengunjung yang sudah berada di kota Surabaya, maka langsung saja Anda mencari jalur menuju ketika Anda hendak berlibur ke Pantai Kenjeran Ria. Lokasinya beralamat di Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur. Rumusan masalah. Bagaimana mitos Pantai Kenjeran? Apakah mitos Pantai Kenjeran merupakan kearifan lokal? Tujuan dan manfaat dari makalah tersebut yaitu yang pertama, tujuan. Saya ingin memperkenal dan mengetahui lebih dalam tentang Pantai Kenjeran yang sangat terkenal di kota saya. Dan juga ingin mengetahui hal menarik apa saja yang ada di dalam Pantai Kenjeran tersebut. Dan agar Pantai Kenjeran itu lebih dikenal dengan masyarakat luar sana yang mungkin belum tahu tentang salah satu tempat yang ada di kota saya. Dan saya harap orang luar sana seperti di luar Madura bisa ke kota saya. Manfaat dari makalah tersebut yaitu dapat menambah para pengunjung yang datang ke Pantai Kenjeran tersebut, sehingga kota Surabaya dan Pantai Kenjeran tersebut semakin terkenal di masyarakat luar. Dan dengan dibuatnya makalah ini, semua hal-hal yang belum banyak orang ketahui tentang Pantai Kenjeran tersebut dapat terungkap. Sejarah Pantai Kenjeran adalah Pantai Kenjeran terkenal dengan kawasan pesisir karena berdekatan dengan laut. Namun, siapa sangka nama Kenjeran berasal dari tumbuhan. Pegiat sejarah dari Surabaya Historical Community, Nur Setiawan mengatakan asal-usul nama Kenjeran dari tumbuhan genjer. Tumbuhan tersebut hidup di rawa-rawa. Mengingat sebelum menjadi kawasan pemukiman, Kenjeran merupakan laut dan rawa. Jadi Kenjeran dari kata tumbuhan genjer yang tumbuh di daerah situ dulunya. Karena memudahkan cara penyebutannya, akhirnya genjer itu berganti menjadi genjeran dan berubah lagi menjadi Kenjeran. Karena kebiasaan agar lebih mudah, masyarakat dulu mengubahnya dari genjeran menjadi Kenjeran. Keberadaan Kenjeran sudah ada di peta pada abad 19 atau 200 tahun yang lalu. Dengan dihuni oleh mayoritas nelayan, bukan asli Surabaya, melainkan campuran yang banyak berasal dari Madura. Karena wilayahnya yang hanya dibatasi oleh Selat Madura, dulu paling banyak nelayan dari Madura yang bermukim di situ. Pengaruh penduduk Surabaya asli dengan Madura di kawasan Kenjeran sangat terasa dengan dialek yang sering kali diucapkan hingga saat ini. Kalau masyarakat Kenjeran kulturnya sudah bercampur, dialeknya saja sudah berbeda dengan dialek Surabaya yang asli. Itu sudah turun. Keberadaan Kenjeran yang dulu merupakan rawa-rawa, akhirnya pemukiman penduduk juga ada sebuah makam keramat. Lanjut sejarah Pantai Kenjeran yang selanjutnya. Pengunjung dapat menikmati pemandangan alami dengan ombak yang tidak terlalu besar. Oleh karena itu, rekreasi yang biasa dilakukan oleh pengunjung adalah berlayar dengan menyewa perahu dan berenang. Perahu tersebut akan berkeliling selama kurang lebih 1 jam perjalanan. Pengunjung juga bisa berwisata kuliner di Pantai Kenjeran Lama ini. Selain itu, di wilayah ini dapat melihat pemandangan jembatan Suramadu. Jembatan ini terlihat lebih indah ketika malam hari. Wisata Pantai Kenjeran baru disebut juga sebagai Ken Park atau Pantai Ria Kenjeran. Pembangunan wisata baru di Surabaya ini dibangun karena kawasan wisata Kenjeran.
Semakin lama sepi pengunjung. Setelah dibangun camp ini, kawasan wisata tersebut kembali ramai. Berbeda dengan Pantai Kenjeran lama, Pantai Kenjeran baru memiliki konsep lebih modern. Daya tarik utama dari Pantai Kenjeran baru adalah kelenteng Sanggar Agung, Pagoda Tianti, dan Waterpark. Pemandangan yang menjadi titik sentral dari Pantai Kenjeran baru Surabaya adalah Jembatan Baru. Objek wisata ini adalah jenis objek wisata air mancur, menari, atau dancing water. Untuk masuk ke kawasan wisata Pantai Kenjeran baru, pengunjung akan dikenakan tiket per orang dengan biaya parkir dengan mulai dari 8.000 per kendaraan. Anda bisa dari pukul 6 atau sampai jam 17 sore. Bagaimana Anda tertarik untuk kunjung pantai terletak sekitar 9 km dari pusat kota ini? Bagaimana mitos Pantai Kenjeran? Ini lanjut ke pembahasan. Ada beberapa mitos Pantai Kenjeran. Di sini kami akan sedikit menceritakan kejadian mistis di Pantai Kenjeran yang ada di Surabaya. Pada tahun 2017 yang lalu, senggok jenglot ditemukan di pantai ini. Penemuan jenglot itu tentu menambah sisi mistis dan seram Pantai Kenjeran yang berlokasi 9 km dari pusat kota Surabaya. Karena memang sebelumnya pantai ini sudah menyimpan mitos-mitos yang bisa bikin bulu kuduk berdiri. Saat ditemukan jenglot tersebut terbungkus dalam kotak berukuran panjang sekitar 40 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 10 cm. Kemudian dipakaikan kain kafan seperti pocong. Usai temuan jenglot di Pantai Ria Kenjeran Surabaya, sejumlah kejadian aneh terjadi. Sri Purnomo, anggota Satpol PP Kecamatan Bulak, mengaku didatangi makhluk bertubuh kecil tersebut. Dia melihat makhluk menyeramkan itu di dekat kamar mandi. Katanya si anggota yang membawa pertama kali ke kantor ini dibayangi. Ia seperti melihat boneka seram itu berdiri berjalan. Suprianto bercerita bahwa kondisi ekonomi Purnomo sedang sulit, banyak utang. Purnomo kemudian bilang ke jenglot tersebut untuk berhenti mengikutinya. Meski seperti dibayangi atau dihantui, jenglot tersebut tidak terlalu memberikan saran supaya dibawa ke seseorang yang mampu dan bisa melakukan dengan dunia lain. Yang kedua, rumusan masalahnya itu, apakah mitos Pantai Kenjeran merupakan kearifan lokal? Tambak Wedi merupakan kelurahan terluar Surabaya dan berbatasan langsung dengan Selat Madura. Potensi wisata pantai menjadi andalan kelurahan ini. Kondisi alam ini berusaha dimaksimalkan oleh pemerintah kota Surabaya sebagai wahana destinasi wisata yang dapat menghidupkan kondisi ekonomi. Ciri-ciri kearifan lokal yaitu dapat bertahan terhadap budaya asing, memiliki kemampuan untuk mengakomodasi unsur budaya asing terhadap budaya asli. Ciri-ciri kearifan lokal bisa dibaca sendiri di bawah tersebut. Karakteristik Pantai Kenjeran. Kecamatan Bulak termasuk wilayah geografis kota Surabaya yang merupakan bagian dari wilayah Surabaya Utara. Dengan ketinggian 4-12 meter di atas permukaan laut dan memiliki 4 kelurahan. Kelurahan Kedung Coek, Kelurahan Bulak, Kelurahan Kenjeran dan Komplek Kenjeran, serta Kelurahan Sukolilo. Di kecamatan ini terdapat kawasan pesisir yaitu Pantai Kenjeran yang memiliki potensi yang luar biasa, tidak hanya potensi wisata tetapi juga potensi ekonomi dan ekologis. Fungsi kearifan lokal yaitu mempunyai kemampuan mengendalikan, merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar. Dan kalian bisa baca seterusnya ya guys. Bentuk kearifan lokal yaitu menyatakan bentuk kearifan lokal adalah kerukunan beragaman dalam wujud praktik sosial yang dilandasi suatu kearifan dari budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya, nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Bentuk kearifan lokal yang berwujud nyata meliputi beberapa aspek berikut. Yang pertama tekstual, yang dua benda cagar budaya, yang tiga bangunan atau arsitektual. Dan yang terakhir yaitu bab 3, kesimpulan dan saran. Jadi setiap daerah kita akan terdapat berbagai macam-macam bentuk kearifan lokal, mulai dari tradisi, mitos, dan yang lainnya. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus belajar menghargai, menerima setiap kearifan lokal yang ada. Dan caranya dengan penelitian ini masih banyak kekurangan. Harapan kami adalah kita perlu wawancara dengan penelitian dan wawancara dengan narasumber yang sangat mengenal tempat tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, share, and subscribe in my channel. Okay guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.